Ya. Kami menghimbau untuk seluruh jamaah yang ada di masjid untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abu Abdirrahman Afifi, Oper Jaksa BA. Dengan tema kita hari ini, adab-adab pergi ke masjid. Kajian kitab Al-Mulakhas Fiqih. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab untuk seluruh para pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Mari kita simak apa yang akan disampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, sahabat, kerabat, serta para pendengar Radio Roja Darussalam maupun Sriwijaya mengaji dimanapun berada. Tafadhol masyhura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Taib, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu pada yang temanya adab-adab pergi ke masjid dalam rangka tentunya salat, atau adab berjalan ke masjid untuk salat. Karena ada orang pergi ke masjid tapi bukan untuk salat. Seperti orang ada akad nikah, mengadakan akad nikah di masjid. Nah, nanti adab-adab yang akan kita bahas tersebut tidak berlaku. Sebelum kita bahas apa hukum melaksanakan acara akad nikah di masjid, apa hukumnya? Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Namun pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah hukumnya mubah. Karena tidak kita dapati para sahabat berlomba-lomba mengadakan akad nikah di masjid jika tujuannya untuk mengambil berkah. Taib, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tentunya adab berjalan ke masjid banyak sekali yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, dan perlu diperhatikan ada hal-hal juga yang tidak disebutkan di dalam buku ini dan disebutkan di dalam kitab-kitab lain. Nanti akan kita bahas juga. Sebagaimana yang kita ketahui, adab ke masjid, di setiap langkah kita ke masjid dari pergi hingga pulang akan mendapatkan pahala. Setiap langkah kita akan menghapuskan satu kesalahan dan akan mengangkat derajat kita.
dan hadisnya pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Tapi kita baca di buku terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan di pembahasan yang tidak disebutkan di buku ini, kita bahas yang maksudnya yang dibahas di buku lain. Ayyuhal muslim, qala musannif rahimahullah, yaitu pengarang berkata, qala musannif hafizahullah, beda antara hafizahullah untuk orang masih hidup, rahimahullah untuk yang sudah meninggal. Ayyuhal muslim, wahai saudaraku, wahai saudara sesama muslim atau saudara mukmin, sesama mukmin. Innaka bihajatin masatin ila ma'rifatil adab. Sesungguhnya Anda amat membutuhkan atau sangat membutuhkan tentang pengetahuan adab-adab yang disyariatkan. Ila ma'rifatil adabi al-masyru'ati, tentang pengetahuan adab-adab yang disyariatkan, allati tasbiqus shalah, yaitu sebelum salat, mengetahui adab-adab sebelum kita mengerjakan salat. Isti'dadan laha, sebagai persiapan untuk mengerjakan salat. Li'anna salata ibadatun 'azimah. Li'anna salata ibadatun 'azimatun. Karena salat adalah ibadah yang sangat agung, yang bagi ayasbiqaha isti'dadun wa tuhayyi'u munasibun. Yang harus dilakukan dengan persiapan dan kesiapan diri yang relevan, yang sesuai, yang cocok. Karena salat adalah ibadah yang agung, maka harus disiapkan dan kesiapan yang cocok. Jadi tidak sembarangan. Liyadkhulal muslimu fi hadhil ibadah, agar seorang muslim memasuki ibadah ini ala ahsanil hayati, agar seorang muslim memasuki ibadah ini dengan kondisi terbaik. Kemudian fa idza masyaita ilal masjid, apabila Anda berjalan menuju masjid, litu'adiyas salata ma'al jamaah ma'a jama'atil muslimin, untuk melaksanakan salat bersama jamaah kaum muslimin. Falyakun dzalika bisakinah. Nah, ini diantara satu adabnya. Hendaknya dengan tenang, bisakinatin wa waqarin. Sakinah yaitu dengan tenang, wa waqarin dengan khusyuk. Ada juga yang mengartikan waqar adalah berwibawa. Jadi adab yang pertama diantaranya ke masjid tenang dan khusyuk atau berwibawa. Di sini dijelaskan wasakinatu, apa itu sakinah? Hiya atumakninatu, yaitu tenang, tidak terburu-buru. Nanti akan dibahas pada halaman selanjutnya, meskipun iqamah sudah dikumandangkan. Dan masih banyak yang tidak mengetahuinya. Jadi mengejar, buru-buru. Khawatirnya salatnya tidak khusyuk. Jadi hiya atumaknina, as-sakinah artinya hiya atumakninatu, dia itu tidak terburu-buru atau tenang, wa ta'anni fil masyi, yaitu pelan di dalam berjalan. Sedangkan wal waqaru, sedangkan khusyuk atau berwibawa, ar-razanatu wal hilmu, keseimbangan dan kesantunan. Dan tidak kalah pentingnya masih lanjutannya wa ghaddul basar. Masya Allah, masih adab yang pertama. Tapi banyak sekali adab yang pertama ini disebutkan. Di antaranya menundukkan pandangan. Jadi adab berjalan ke masjid yaitu menundukkan pandangan. Wa khafdus sauti, dan memelankan suara. Tidak teriak sana teriak sini, karena dalam rangka ibadah. Wa qillatul iltifati, dan sedikit menoleh atau tidak menoleh kemana-mana, yaitu fokus berjalan ke masjid dengan tenang, santun, menundukkan pandangan, memelankan suara, tidak menoleh kemana-mana hingga ke masjid. Masya Allah, ini diajarkan.
di dalam Islam, adab berjalan ke masjid dalam rangka menunaikan ibadah salat. Kemudian waqad warada fi sahihain, dan terdapat riwayat dalam sahihain. Sahihain dua hadis sahih atau diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau syekhain, sahihain atau muttafaqun alaih. Ini istilah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis shalah, apabila iqamah sudah dikumandangkan, wa fil lafzi, atau di lafaz yang lain, idza sami'tumul iqamah, jika kalian telah mendengarkan iqamah, jika kalian telah mendengarkan iqamah, famshu wa alaikumus sakinah, maka berjalanlah dengan tenang. Fama adraktum fasallu, jika kalian mendapatinya maka salatlah. Wa ma fatakum fa'atimu, jika kalian terlewatkan dari rakaat, fa'atimu, maka sempurnakanlah. Hadis muttafaqun alaih min hadis Abi Hurairah, dan hadis diriwayatkan dari Imam Muslim. Kemudian warawal Imam Muslim, dan diriwayatkan dari Imam Muslim qol, inna ahadakum idza kana ya'madu ila shalah, sesungguhnya apabila di antara salah satu di antara kalian berniat menuju salat atau mengerjakan salat, fahuwa fi shalah, maka dalam langkah kakinya belum tiba di masjid dan niatnya ingin salat menuju ke masjid, maka di langkahnya itu sudah dihitung dia itu dalam keadaan salat. Pahalanya fahuwa fi salatin, dia ditetapkan dalam keadaan salat. Masya Allah, ini pahalanya. Kemudian ini diantara adab yang selanjutnya, wal yakun khurujuka ayyuhal muslim ilal masjidi mubakkiran. Nah, ini tidak kalah pentingnya solusi agar kita tidak telat, agar kita tidak terburu-buru. Wal yakun khurujuka, hendaknya Anda pergi ke masjid, ayyuhal muslim, wahai saudara muslim, mubakkiran ilal masjidi mubakkiran, yaitu segera, cepat, atau sedini mungkin, agar tidak terburu-buru. Jadi sebelum azan kita kalau bisa sudah hendak ke masjid. Apalagi zaman sekarang mengetahui waktu masuknya salat bisa dari jam, kita buka di HP atau di internet, Masya Allah. Jadi kita tahu. Apalagi jam al-fajar sudah menunjukkan berapa menit lagi azan, bisa diatur. Untuk pergi sedini mungkin dalam rangka apa? Litudrika takbiratul ihram, agar mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Wa tahdiru as-salata ma'al jamaah, dan mengikuti atau mendapati salat bersama jamaah min awaliha, dari pertamanya. Ini solusinya agar tidak telat, agar tidak berburu-buru. Ya, sebelum azan atau pas azan kita langsung bersegera ke masjid. Wa qarib baina khutaka fi mashyika ila shalah, melangkahlah pendek-pendek, maksudnya melangkahlah pendek-pendek di dalam berjalan ila shalah, menuju salat, lituktsiru hasanatuka, agar untuk memperbanyak kebajikan-kebajikanmu, karena setiap langkah mendapatkan pahala. Satu langkahnya menghapuskan kesalahan, dan satu langkah yang lainnya mengangkatkan derajat seseorang. Fa fi sahihain, di dalam sahihain, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tawaddaa ahadukum, jika seseorang di antara kalian berwudu, fa ahsanal wudu, dan dia menyempurnakan wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju masjid, lam yakhruju illa shalah, dan dia tidaklah keluar kecuali dengan tujuan untuk salat, lam yakhtu khutwatan, maka tidaklah ia melangkahkan kaki,
illa rufi'at lahu biha darajatun, kecuali diangkat baginya satu derajat. Wa huttat anhu biha khati'atun, dan akan dihapuskan darinya satu kesalahan. Jadi Masya Allah, setiap langkah kaki kita. Hadis ini sering kita dengarkan. Di antara adab yang selanjutnya, mungkin yang ketiga, fa idza wasalta babal masjidi faqaddim rijlaka al-yumna 'inda dukhul. Insyaallah kita sudah mengetahui yang ini. Apabila kalian telah sampai atau tiba di pintu masjid, maka dahulukanlah kaki kanan 'inda dukhul, ketika memasuki masjid. Wa qul, dan katakanlah bismillah, dan ini doanya dengan menyebut nama Allah. A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang Maha Mulia. Wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang abadi. Minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikanlah salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli dunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Waftah li abwaaba rahmatik, dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ini doa masuk masjid. Ya, semoga antum sudah mengamalkannya. Wa idza aradta al-khuruj, dan jika Anda hendak keluar, faqaddim rijlakal yusra, maka dahulukanlah kaki kiri. Masya Allah, secara mendetail disebutkan adab-adab pergi ke masjid. Ini adab pergi ke masjid, apalagi ibadah sholatnya ya. Jika keluar, dahulukanlah kaki kiri. Wa qul ad-du'a alladhi qultahu 'inda duhul, dan katakanlah doa yang telah Anda katakan ketika masuk. Wa taqul badala, dan Anda katakan sebagai pengganti, waftah li abwaaba rahmatik, dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Hanya ini yang diganti ya, doanya sama. Yang diganti yang terakhirnya saja. Waftah li abwaaba rahmatik diganti waftah li abwaaba fadlika, dan bukakanlah bagiku pintu-pintu karuniamu. Jadi hanya yang terakhir saja diganti. Wadzalika li'annal masjid mahallur rahmah. Oleh karena itu, karena masjid mahallur rahmati, tempat turunnya rahmat. Maka ketika masuk doanya Allahumma wabtahli abwaaba rahmatik. Hendak masuk masjid, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu, karena di masjid tempat turunnya rahmat. Wa kharijal masjid, dan ketika di luar masjid, mahallur rizki, tempat mencari rizki. Wa huwa fadlu minallah, dan rizki itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian adab selanjutnya. Fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalliya rak'atain. Ini kita sudah mengamalkannya juga. Apabila Anda hendak memasuki masjid, fala tajlis, maka janganlah duduk, hatta tusalliya rak'atain, hingga salat 2 rakaat tahiyatul masjid, memuliakan masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida, jika di antara kalian memasuki masjid, fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini, maka janganlah kalian duduk sampai salat 2 rakaat. Ini adab kita ke masjid. Tapi bagaimana kalau kita ke masjid, seperti kita ambil contoh salat subuh. Ketika kita mau salat tahiyatul masjid, muazin sudah mengumandangkan azan. Apakah kita masih harus salat tahiyatul masjid atau salat qabliyah subuh? Mana kita kerjakan, atau dua-duanya, atau salah satu saja?
Apa? Qobliyah terlebih dahulu. Melanjutkan tahiyatul masjid. Ternyata cukup qobliyah saja. Anda kalau antum kerjakan tahiyatul qobliyah masjid, qobliyah subuh, maka sudah mendapatkan juga pahala tahiyatul masjid. Perhatikan, banyak yang tidak paham, sebagian ana yakin sudah pada paham. Jadi idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jadi tanda memuliakan masjid itu salat 2 rakaat. Bukan salat khusus tahiyatul masjid itu. Jadi dengan Anda salat 2 rakaat qobliyah subuh, itu sudah salat 2 rakaat. Itu berarti Anda sudah memuliakan masjid. Jadi bahasanya datang ke masjid salat 2 rakaat, seandainya antum tidak ada salat 5 waktu, antum masih di pagi hari atau mau salat duha, antum langsung saja salat duha 2 rakaat. Tidak usah lagi salat tahiyatul masjid. Karena Anda sudah masuk masjid salat 2 rakaat, salat duha, dan Anda sudah memuliakan masjid. Nah, ini masih banyak yang belum paham. Ya, salat Anda kalau sudah azan, antum masuk masjid, terus salat tahiyatul masjid, kemudian salam, salat lagi qobliyah subuh. Naam, salat Anda sah, tapi cukup 2 rakaat saja. Dan itu sudah mewakili, sudah mendapatkan tahiyatul masjid. Apalagi antum qobliyah zuhur, kalau sudah azan, belum antum mau salat qobliyah tahiyatul masjid, terus salam, lanjut lagi 2 rakaat, salam lagi, mau ngambil 4 rakaat, 2 rakaat qobliyah zuhur. Nanti orang nunggu antum ya salat. Mau salat salat wajib. Tapi semoga dipahami. Insyaallah ini mudah. Kemudian yang selanjutnya, adab selanjutnya, tsumma tajlis tantadhirus shalah. Kemudian duduk menunggu salat. Wal takun hala julusika fil masjid, dan hendaknya kondisi dudukmu di masjid li intidharis shalah mustaghilan bi dzikrillah. Jadi dalam rangka menunggu salat disibukkan bidzikrillah, mengingat Allah, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran, wa tajannabil abathi, dan hindarilah bermain-main, ka tashbikil asabi, seperti menganyam atau menggerak-gerakkan jari jemarinya, wa ghairihi, dan lainnya. Faqad warada an-nahyu anhu, dan terdapat di riwayat larangan hal tersebut, fi haqqi muntadir salah, bagi orang yang menunggu salat. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fil masjid, apabila salah satu di antara kalian berada di masjid, fala yushabbikanna fa inna tasbika minasyaiton, janganlah kalian menggerak-gerakkan jari, menganyam-nganyam jari. Fa inna tasbik, karena sesungguhnya menganyam atau menggerak-gerakkan jari, minasyaiton, dari syaitan. Akhrajahu Ahmad min hadis Abi Sa'id. Tib, amma man kana fil masjid li ghairi intidharis shalah. Nah, ini menjelaskan, adapun orang yang berada di masjid li ghairi intidharis shalah, dia tidak menunggu salat. Dia di masjid tapi dalam rangka tidak menunggu waktu salat. Fala yumna'u min tashbikil asabi'i, maka tidak dilarang dia menggerak-gerakkan atau menganyam jari jemarinya. Faqad tsabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syabbaka asabi'ahu fil masjid, dan telah ditetapkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganyam atau menggerakkan jari jemarinya di masjid ba'dama sallama minas salat, setelah salam dari mengerjakan salat. Jadi setelah salat. Tapi kalau dalam rangka menunggu salat, maka itu dilarang. Apalagi antara azan dan iqamah, waktu mustajab untuk berdoa. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adab selanjutnya, wa fi hal intidharika,
wa fi hali intidharika salata fil masjid, dan dalam rangka Anda menunggu salat di dalam masjid, la takhud fi ahaditsid dunya, tidak boleh berbincang-bincang tentang urusan dunia dalam rangka menunggu salat. Li'annahu ruwiya fil hadis, karena diriwayatkan di sebuah hadis, anna dzalika ya'kulul hasanat, karena itu akan memupuskan kebajikan-kebajikan. Kama ya'kulun naru al-hatabah, layaknya api melahap kayu bakar. Wa qad warada fil hadithi al-akhar, dan terdapat di hadis yang lain, annal abda fi salatin, bahwasanya seorang hamba dia tetap dalam keadaan salat, madama yantadhiru shalah, meskipun dia dalam keadaan masih menunggu salat. Jadi belum kita melakukan salat, kita dalam rangka menunggu salat, maka kita itu sudah ditetapkan setelah dihitung salat. Kita telah ditetapkan dihitung salat selama kita menunggu salat. Tetapi selama kita berzikir, membaca Al-Quran, tidak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bicara urusan-urusan dunia. Makanya dikatakan kalau kita berbicara urusan dunia itu akan menghapuskan kebajikan-kebajikan. Wal malaikatu tastaghfiru lahu, dan malaikat dan para malaikat meminta ampunan baginya. Dan ini bagi yang berzikir menunggu salat, tidak bermain-main. Lah kalau dia bicara menggibahin orang, isu ini, isu itu dan lain sebagainya, membicarakan pemerintah, penguasa, orang lain, saudaranya dan lain sebagainya, mana mungkin malaikat mendoakan orang-orang tersebut. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang menunggu dalam salat dan dia tidak melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang tidak baik. Fala tufarid, dan janganlah sia-siakan ayuhal muslim, wahai saudara sesama muslim, fi hadza thawabi, pada pahala ini, wa tudayyi'uhu bil abathi, dan Anda menyia-nyiakannya dengan bermain-main, wal istighali bil kili wal qol, dan menyibukkan dengan isu ini dan isu itu. Kemudian adab yang selanjutnya, wa idza uqimatis shalah, apabila iqamah telah dikumandangkan untuk salat, fakum ilaiha inda qaulil muadzin. Di sini perhatikan, maka berdirilah ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah. Ini yang sunnahnya ya, pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sebelumnya sempat dibahas, memang ada sebagian mazhab ketika azan langsung saja berdiri. Ada yang ketika azan sudah selesai. Ada yang berpendapat terserah semaunya kapan mau berdiri ketika iqamah dikumandangkan. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal di antara mazhabnya, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yaitu berdiri ketika qad qamatis shalah. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Perhatikan, ini yang sunnahnya ya. Pendapat yang kuat. Ana lebih cenderung ke sini. Tapi ada rincian lagi setelahnya. Jadi tadi ketika iqamah dikumandangkan dan imam langsung ke depan, pada berdiri semua. Perhatikan penjelasan selanjutnya. Dan perlu kita ketahui, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Jadi ini sering dilakukan oleh Rasulullah ketika yang mengumandangkan iqamah, qad qamatis shalah, dia baru berdiri. Ini sunnahnya. Jadi jelaskan kepada saudara kita yang belum tahu, kepada orang tua kita, kepada suami, kepada akhwat, perhatikan, tahu saudara-saudara lakinya. Wa in kumta 'inda bad'il iqamah, wa in kumta 'inda bad'il iqamah, dan atau di sini sebutkan jika kalian hendak berdiri ketika memulai iqamah, maka itu fala ba'sa bidzalik, maka itu juga tidak mengapa.
Jadi ketika awal Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, kalian langsung berdiri, maka itu tidak mengapa juga. Tapi ingat sunnahnya ketika qad qamatis shalah. Hadza idza kana al-ma'mumu yarul imam. Jadi, nah tadi pas banget. Masya Allah, aneh perhatikan tadi. Idza kana al-ma'mumu yarul imam, ketika makmum itu melihat imam langsung ke depan. Jadi kata yang qomat Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, dan kita melihat imam juga langsung maju. Makmum sudah melihat imam. Jadi tidak apa-apa kita tidak harus menunggu qad qamatis shalah karena imamnya sudah ada. Langsung saja berdiri. Fa in kana la yarahu, nah perhatikan, ini yang rinciannya agak mendetail. Fa in kana la yarahu halal iqamah, apabila dia tidak melihat imam ketika dalam kondisi iqamah, memandangkan iqamah, fal afdalu alla yakuma hatta yarahu. Yang paling utama dia tidak berdiri hingga dia melihat imam. Nah, jadi masalah ini juga sebenarnya sempat kita bahas, bukan masalah waktu ya, timer. Jadi masalahnya kalau sudah ada imam, itu hak imam, maka langsung qomat. Dan ini sudah dipraktekkan, alhamdulillah. Jadi seandainya waktu iqamah masih 2 menit, 3 menit lagi, tapi imam sudah maju, langsung saja iqamah. Karena patokan di sini adalah imam, bukan timer. Masya Allah. Kalau imam kita bukan kita memuji berlebihan, insya Allah sudah mempraktekkan banyak sekali sunnah-sunnah. Apalagi seperti sholat isya nanti biasanya seringannya dapat kan membaca surat-surat seperti surat Sabih, surat Al-A'la, wa syamsi wa duhaha. Ini sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang selanjutnya, adab-adab atau adab yang selanjutnya, ayyuhal muslim, wahai saudara sesama muslim, ihris an takuna fi shaffil awwal. Ini berarti sudah adab di masjid, sudah ketika adab di salat. Hendaknya berupaya an takuna fi shaffil awwal, Anda berada di shaf pertama. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas", jika manusia mengetahui, jika seseorang mengetahui ma fin nida wa shaffil awal, pahala azan dan shaf pertama, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi, dan dia tidak mendapatinya kecuali harus mengundi nasib atau mengundi lastahammu, pasti dia akan mengundi karena saking besar pahalanya. Muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha. Shaf yang paling baik bagi para lelaki adalah yang paling depan, paling pertama. Makanya tidak ada isar di dalam agama, di dalam berpahala, di dalam beramal, pahala kebaikan. Jadi kita yang di shaf 2 atau shaf 3 silakan akhi. Antum di shaf pertama, makanya tidak dibolehkan. Dalam urusan ibadah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada sebagian di masjid malah, jadi ini musibah. Sebagian masjid di shaf pertama itu sudah ada nama-nama orang. Pernah antum dapati? Nah, ini musibah. Jadi ada nama pengurus masjidnya, mungkin ketua masjid, ketua DKM, ada pejabat, sudah ditulis tempatnya, ada sejadahnya. Tapi tidak boleh kita pukul rata terlebih dahulu, kita rinci dulu. Kalau seandainya dia dahuluan memasuki masjid dan meletakkan sejadahnya, setelahnya dia pergi atau ada kerjaan atau ke toilet dan lain sebagainya, maka tidak mengapa, karena dia berhak, dia lebih dahulu. Terus kalau dia tidak datangnya telat, terus sudah ada tempatnya khusus, maka ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Memangnya diri sendiri mau mendapatkan pahala yang besar? Memang DKM sendiri atau pejabat sendiri yang ingin masuk surga? Ya akhi, kita juga semuanya mau masuk surga, ingin mendapatkan pahala yang banyak. Dan ini diantara kekeliruan. Antum dakwah, antum sampaikan dengan semampu antum dan sebaik-baik perkataan. Jadi ini tidak dibenarkan.
Taib, kemudian wahris alal qurbi minal imam, dan berupayalah untuk dekat dengan imam. Siapa? Bukan semuanya ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, liyalini minkum, hendaknya yang ada di belakangku dari kalian ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang cerdas. Jadi antaranya orang yang banyak hafalannya, ketika imam salah dia bisa membenarinya. Jadi jangan sembarangan juga. Jadi kalau semangat ingin ke depan juga, ya yang enggak punya hafalan silakan saf pertama, tapi jangan di belakang imam. Sadar dirilah sedikit. Mungkin sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita kasih untuk yang banyak hafalannya di belakang imam. Seandainya imam batal, dia bisa menarik yang di belakangnya, yang paham agama ya, yang ngerti masalah fikih salat. Ya kalau antum yang enggak ngerti, di belakang imam enggak ada yang ngerti, imamnya batal, dia kabur. Enggak ada yang maju. Siapa yang melanjutkannya? Jadi perhatikan, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, hendaknya yang ada di belakangku dari kalian orang-orang yang berilmu, paham masalah fikih salat dan paham agama pada umumnya, wan nuha, dan orang yang cerdas. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim. Akhrajahu Muslim min hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadza binisbati lirrajuli. Tapi perhatikan, ini bagi laki-laki. Jangan nanti akhwat di belakang imam. Ini bagi laki-laki di belakang imam. Wa amma binisbati lil mar'ah, adapun bagi perempuan, fasafful akhiru min sufufin nisa'i afdalu laha. Shaf yang paling terakhir dari shaf-shaf perempuan, maka itulah yang paling utama baginya. Seandainya ada 5 shaf, 1, 2, 3, 4, 5, shaf yang nomor 5 yang paling afdal bagi akhwat. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Shaf yang paling baik bagi para akhwat, para perempuan, yang terakhir, akhiruha. Li'anna dzalika ab'adu laha an ru'yatir rijal. Nah ini alasannya. Kenapa yang terakhir itu lebih baik? Mungkin padahal sudah pakai sitar dan lain sebagainya, ada penutup. Di sini disebutkan li'anna dzalik, karena hal itu ab'adu, paling jauh dari pandangan para lelaki. Jadi Masya Allah. Kemudian adab selanjutnya, wa yata'akkadu fi haqqil imam wal musallin, dan ditekankan bagi imam dan para jamaah al-ihtimamu bi taswiyatis sufuf, untuk memperhatikan meluruskan shaf-shaf. Qala sallallahu alaihi wasallam, sawwu sufufakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawwu sufufakum, luruskanlah shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, karena lurusnya shaf-shaf dari kesempurnaan salat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian wa fil hadis al-akhar, disebutkan dalam hadis yang lainnya, la tusawwunna sufufakum au la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Hendaknya kalian meluruskan shaf-shaf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan pandangan kalian. Wa taswiyatus sufuf hiya, yang dimaksud meluruskan shaf-shaf, ta'diluha bimuhadzatil manakibi wal aq'ubi. Tep azan ya. Jadi yang dikatakan meluruskan shaf adalah menyejajarkan atau mensejajarkan
saling bertemunya di sisi samping. Sejajarnya saling bertemunya sisi samping antara pundak dan mata kaki. Antara pundak dan mata kaki. Tapi kita cukupkan. Kita lanjutkan pada salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istau dulu, sufufakum, uruskan saf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير في الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil, kita lanjutkan. Wa taswiyatus sufuf, yang dimaksud dengan meluruskan saf-saf. Dia itu ta'diluha, mensejajarkan bimuhadzati al-manakibi wal ak'ubi, yaitu mensejajarkan di sisi samping saling bertemu. Dari mensejajarkan di sisi samping saling bertemu, disebutkan di sini al-manakibi, jadi saling bertemu antara pundak kita ke pundak tetangga kita, makmum di samping kita, sesama jamaah. Wal ak'ubi, dan mata kaki. Kalau antum pernah hajian atau umroh, salat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, nah itu baru kita benar-benar terasa. Jadi sempit, benar-benar merapatkan shaf. Itu benar-benar pundak ketemu pundak dan mata kaki ketemu mata kaki di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Apalagi kalau orang Indonesia biasanya kita kecil dan orang Arab agak besaran, benar-benar sempit. Dan itu diantaranya sunnahnya ya. Ini ada sebagian kaum muslimin alergi. Kenapa terlalu rapat? Dan ini orang-orang yang tidak memahami, tidak mempunyai ilmu. Dan ada juga sebagian yang ingin rapatnya. Di sini akan disebutkan, jangan juga terlalu mengangkatkan kaki terlalu lebar, itu juga tidak boleh. Apalagi sampai menginjak kaki tetangganya. Ribut ini, apalagi kiainya yang antum injak samping, atau pengurus masjid yang tidak sepahaman dengan antum, tidak semanhaj, bakal panjang urusannya. Tapi kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, ada yang agak aneh pemahaman. Rapat itu tidak harus, yang namanya lurus atau rapat shaf itu tidak harus bertemu antara pundak dan mata kaki ke mata kaki. Ini pemahaman yang tidak benar ya, pemahaman yang keliru. Tapi kita lanjutkan. Kemudian wa yata'akkadu fi haqqil musallin saddul furaji wa tarasu fil sufuf, dan ditekankan bagi para jamaah yang salat saddul furaji, itu merapatkan shaf, wa tarasu fis sufuf, dan mengisi shaf-shaf yang kosong. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam aqimu sufufakum, luruskanlah shaf-shaf kalian, wa tarasu, dan saling merapatkanlah, saling merapatlah. Rawahu Bukhari, hadis sahih. Wa ma'nahu, dan maknanya artinya lasiku as-sufufa, rapatkanlah shaf hatta la yakuna bainakum furujun, hingga tidak tersisa di antara kalian celah sedikit pun. Fal murasatu, yang dimaksud saling merapatkan atau merapatkan, iltisaqu ba'dil mu'minin, jadi di antara seorang dengan yang lainnya mereka merapatkan atau menempelkan badan, seperti yang disebutkan lihat tasila ma bainahum, agar merapat atau rapat di antara mereka, wayan saddal khalal, dan celah-celah itu tertutupi. Fala tabqa furujatun lisyaitani, maka tidak tersisa celah-celah sedikit pun bagi syaitan untuk memasuki di antara saf salat. Jadi hingga setan tidak masuk. Kemudian ini mungkin yang terakhir, ada 5 baris lagi. Wa qad kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahtamma bi taswiyatis sufuf, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan meluruskan saf-saf, wa tarasi al-mu'minin, dan mengisi yang kosong di antara orang yang beriman, fiha ihtimaman balighan.
mimma yadullu ala ahammiyati dzalika wa faidatih. Ini menunjukkan bahwa pentingnya meluruskan shaf dan banyak faidah-faidahnya atau keutamanya. Walaysa ma'na rasis sufuf, dan bukanlah yang dimaksud merapatkan shaf-shaf ma yaf'aluhu ba'dul juhalil yauma, sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, orang-orang yang jahil pada saat ini atau sekarang ini. Min fahji rijlaihi, itu mengangkang atau terlalu melebarkan kedua kakinya, hatta yudayyiqa man bijanibihi, hingga atau sampai menyempitkan orang yang berada di sampingnya. Maka ini tidak benar. Li'anna hadzal amala yujidu furujan fis sufuf, karena cara ini justru menjadi celah di antara shaf-shaf. Wa yu'adzi musallin, dan ini mengganggu bagi para jamaah, orang yang salat. Wala aslala lahu fi syar'i, yang terlalu mengangkangkan kakinya, dan ini tidak ada sumbernya, tidak ada asalnya di dalam syariat. Fayambaghi lil muslimin al-ihtimamu bidzalik, maka hendaknya bagi kaum muslimin untuk mencermati hal itu. Wal hirsu alaihi, dan melaksanakannya, berupaya melaksanakannya. Iqtidaan binabihim, yaitu meneladani nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa itmaman li salatihim, dan menyempurnakan salat mereka. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan taufiknya kepada kita semua menuju kepada apa yang disukai dan diridhoinya. Habis pembahasan kita, yaitu adab berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat. Taib, ada hal-hal yang belum disebutkan di buku ini dan disebutkan oleh Syekh Sa'ad Ali Al-Qahtani. Kita sebutkan ada beberapa hal. Syekh Sa'id, Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ada beberapa hal yang tidak disebutkan di sini, maka akan kita bahas. Di antaranya, insyaallah 15 menit lagi, kita bahas secara singkat karena tidak berkenaan dengan buku. Yang pertama, pergi dalam keadaan berwudu dari rumah. Sebenarnya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, tapi pada malam hari ini tidak disebutkan. Jadi pergi dari rumah dalam keadaan berwudu. Adakah hadisnya? Tentu saja hadisnya ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajat. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Dan ini sempat kita bahas hadis ini sebelumnya. Perhatikan ikhwan, barang siapa yang bersuci di rumahnya, inilah keutamaannya. Jadi berwudu itu lebih utama di rumah, apalagi yang rumahnya dekat di masjid, bukan berwudu di masjid, maka dia mendapatkan pahala tersebut. Perhatikan juga di sini disebutkan kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah. Masjid disebutkan termasuk rumah Allah. Setiap yang disandarkan dengan Allah, maka hal tersebut mulia. Dan masjid adalah tempat turunnya rahmat. Masjid itu mulia. Kalau kita perhatikan Ka'bah, Baitullah, rumahnya Allah, mulia enggak Ka'bah? Mulia. Al-Quran itu dikatakan apa? Firman Allah, Kitabullah. Maka Al-Quran itu mulia. Dan masjid Baitul, dan disebutkan juga Baitullah, rumahnya Allah, maka masjid itu mulia. Setiap yang disandarkan kepada Allah, maka itu menjadi mulia. Kemudian
yang belum dibahas, menjauhkan diri dari bau tidak enak pada mulut dan badan seperti rokok dan bau mulut yang menyebar di Indonesia seperti pete, jengkol, bawang atau semacamnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi syajarati, yakni athuma, fala yaqrabanna masjidana." Artinya barang siapa yang makan tanaman ini yaitu bawang, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Ini diantaranya adab juga. Agar apa? Agar salatnya khusyuk. Jangan salat Allahu Akbar, semua bau ada. Dan ini kita alami di kampus di Saudi Arabia. Karena hampir semua negara ada. Ada negara yang pencinta bawang. Tidak usah disebutkan, mungkin antum dan antuna tahu. Bahkan bawang itu dimakan mentah-mentah. Cak makan buah apel, makan jeruk. Subhanallah. Bagaimana bau badannya? Subhanallah juga. Jadi ini diantara adab ke masjid. Yang ketiga, yang belum disebutkan, bagi pria dianjurkan untuk memperbagus diri dan dianjurkan memakai wangi-wangian. Dan ini sempat dibahas juga. Sempat dibahas ini satrul aurah, menutup aurat. Pernah dibahas firman Allah SWT di dalam surat Al-A'raf ayat 31, sebagaimana firman-Nya, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, disebutkan bahwa ada seseorang yang mengatakan, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Artinya ada seorang yang suka memakai baju yang bagus dan sandal yang bagus. Nabi SAW lantas bersabda, sesungguhnya Allah itu jamil, yaitu indah, menyukai segala yang indah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan wanita dilarang memakai minyak wangi ketika ke masjid, dan tidak boleh wanita berhias diri berlebihan, berdandan berlebihan ketika keluar rumah. Inilah yang terlarang di dalam ayat Quran surat An-Nur ayat 31. Dan ini sempat kita bahas juga. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Adapun kalau wangian yang sayup-sayupan yang tidak terlalu tajam, maka tidak jadi masalah. Dan di antara adabnya juga membaca doa ketika keluar rumah untuk menuju ke masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wukita. Fatatanaha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Jika seseorang keluar rumah lalu dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya, maka dikatakan ketika itu engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi ketika kita keluar rumah baca doa ini, kita diberikan kecukupan, diberikan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Belum kita ibadah salat, masih baru keluar rumah, masih dalam perjalanan. Satu langkah kakinya dihapuskan kesalahan, satu langkah kakinya diangkat derajatnya. Masya Allah, berlimpah ruah pahala. Dan ada doa yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu illa rafa'a tarfahu ila samai faqal." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari rumahku kecuali beliau menghadapkan pandangannya ke langit
Lalu beliau membaca zikir, Allahumma inni a'udzubika an udilla au udol au adilla au udhalla au adlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan diriku atau disesatkan orang lain, dari ketergelinciran diriku atau digelincirkan orang lain, dari menzolimi diriku atau dizolimi orang lain, dan kebodohan diriku atau dijahilin orang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana di dalam Mishkatul Masabih. Perhatikan, siapa yang pernah atau sering mengamalkan doa ini? Coba angkat tangan, ikhwan ataupun akhwat. Mungkin selama ini kita sering tersesat atau tergelincir atau dizolimi oleh orang lain. Mungkin kita jarang baca doa ini. Perhatikan, semoga dari selesai kajian ini yang belum hafalkan doa ini. Yang sudah hafal semoga istiqomah. Doanya sangat luar biasa dan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kita mau keluar salat atau kita intinya keluar dari rumah, doanya sangat bagus sekali. Yang selanjutnya yang belum disebutkan, adab selanjutnya ketika perjalanan menuju masjid hendaknya membaca doa berikut. Apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nura waj'al fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nuran waj'al khalfi nura wa amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma wa a'zim li nura. Yang artinya, ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku, lisanku, pendengaranku, penglihatanku, di belakangku, di hadapanku, di atasku dan di bawahku. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Hadis riwayat Abu Daud rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih, hadis ini benar. Dan di antaranya juga belum disebutkan, bisa kita mengucapkan salam ketika masuk masjid dengan suara yang didengar oleh orang sekitar. Jadi tidak terlalu berlebihan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absyus salam bainakum. Rawahu Muslim. Yang artinya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian pasti saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi jangan terlalu keras-keras. Sop yang paling bagus, sop pertama. Yang terus di antara sop pertama itu ada yang paling bagus lagi, di belakang imam, sebelah kanan atau sebelah kiri? 6. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas sop-sop sebelah kanan. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis Ibnu Majah. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Sedangkan menurut Syekh Salim bin Aid Al-Hilali bahwa matan hadis ini syadz. Yang selanjutnya kita ketahui, yaitu kita berdoa antara azan dan iqamah, karena doanya mustajab sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna doa la yuraddu bainal adhani wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah kala itu. Hadis riwayat Ahmad.
menunggu salat dan tidak mengganggu orang lain. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin madamatis salah tahbisuhu la yamna'uhu ayyan qaliba ila ahlihi illa salah. Artinya, salah seorang di antara kalian dianggap terus-menerus di dalam salat selama ia menunggu salat di mana salat tersebut menahannya untuk pulang. Tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarganya kecuali salat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini tidak kalah pentingnya, tidak ada lagi salat ketika iqamah dikumandangkan. Jadi kalau sudah azan, kalau sudah di iqamah, apalagi seandainya dia salat sunnah 2 rakaat, baru rakaat pertama langsung batalkan. Kecuali kata ulama kalau dia sudah di akhir-akhir sudah mau salam, tidak apa-apa dia menyelesaikan. Tapi yang paling afdol kalau sudah iqamah, maka yang kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Insyaallah antum juga sudah mengetahuinya. Mungkin yang terakhir, kalau sudah dapat azan di masjid, tidaklah keluar dari masjid kecuali ada hajat. Jadi kalau sudah masuk masjid, sudah azan, maka tidak boleh lagi keluar kecuali ada hal-hal yang sangat penting sekali. Dalam hadis disebutkan, man adrakahul adzan fil masjidi thumma kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridu ar-raj'ah fa huwa munafiq. Artinya barang siapa yang mendapati azan di masjid lalu keluar, dan keluarnya bukan karena suatu kebutuhan dan ia tidak berniat untuk kembali ke masjid lagi, maka ia termasuk orang yang munafik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Taib hadza wallahu alam bisawab, semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Namun maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Tafadhalu, mungkin ada soal. Kita tutup ya, kesimpulannya karena materinya jelas juga ya, karena materinya jelas. Kesimpulannya agar kita tidak terburu-buru ke masjid meskipun telah mendengar iqamah, solusinya yang tadi yaitu segera mungkin ke masjid. Apalagi zaman sudah canggih, kita sudah mengetahui jadwal salat 5 waktu, maka sebelum azan kita ke masjid karena banyak sekali keutamaan dan ada adab-adab yang sudah kita sebutkan. Jadi solusinya agar kita tidak terburu-buru, agar kita tumakninah atau bisakinah wa waqar, agar kita tenang, agar kita khusyuk, yaitu solusinya kita pergi terlebih dahulu ke masjid sebelum adzan atau sebelum iqamah dikumandangkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naktatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.